Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue netizen yang suka membahas bola ya teman-teman. Ada kabar sangat baik ya dari perkembangan pemain timnas Indonesia kita, di mana Emiliano Jonathans akhirnya menciptakan gol perdananya di Eredivisie dan berhasil menahan imbang AZ Alkmaar ya, dimana kan sekarang Emiliano tuh udah pindah ke Excelsior dan dia sudah memainkan 2 pertandingan, dan di pertandingan keduanya dia berhasil menciptakan gol ya, gol penyama kedudukan yang membuat Excelsior bermain imbang dengan AZ Alkmaar. Selamat untuk Emiliano Jonathans. Seperti yang gue bilang kemarin ya, gue harap Emiliano Jonathans ini benar-benar sering dimainkan ya, meskipun sebagai pemain pengganti, karena dia itu butuh sebuah momentum untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Dan sekarang harusnya momentum sudah didapat oleh Emiliano Jonathans, dan mudah-mudahan dengan momentum ini dia bisa grow up ya, minimal bisa mengambil satu tempat utama di Excelsior sebelum kembali lagi ke Utrecht nanti ya di akhir musim. Di kongres untuk Emiliano Jonathans ya, akhirnya ya ampun, setelah Emiliano 1 tahun terakhir ini sempat ngestak ya karirnya, sempat ngestak setelah kemarin ya di VVV ya, tahu dia bermain sangat baik, tapi di semenjak dia pindah ke Utrecht entah kenapa dia sepertinya menurun ya, performanya sering menurun, dan akhirnya di Excelsior dia kembali, meskipun ya dia masih tampil sebagai pemain cadangan ya, kemarin 16 menit, sekarang segituan juga. Jadi congrats untuk Emiliano, semoga Emiliano bisa terus konsisten ya, bisa terus meraih hasil-hasil baik bersama klubnya dan bisa menyelamatkan Excelsior ya dari jeratan zona degradasi gitu. Jadi itu kan akan membuat portofolio dari Emiliano juga akan menjadi sangat baik gitu ya. Enggak, luar biasa. Kemudian Ragnar Oratmangun ya, sepertinya mengalami struggle di karirnya. Akhir-akhir ini di Dender dia udah jarang sekali bermain, entah cedera entah apa, tapi kita tidak mendengar kalau Ragnar itu cedera kan, tidak mendengar. Berarti Ragnar kemarin pun tidak bermain ya di Liga Belgia. Jadi gue nggak tahu Ragnar ini kemana, karena Ragnar juga sedang mengalami penurunan di karirnya. Kita tahu di pertandingan di kualifikasi Piala Dunia juga dia ketika dimainkan ternyata tidak perform juga ya. Dan itu memang berpengaruh ya, pasti akan berpengaruh kepada percaya dirinya dan segala macamnya. Jadi gue nggak terlalu tahu ya apa yang terjadi dengan Ragnar ini, padahal dia tuh secara usia sebenarnya masih 28 tahun kan, dia ini masih bisa gitu sebenarnya ya, beberapa tahun lagi. Tapi kalau misalkan harus ngedrop ya sayang banget kalau sampai terlempar ke Asia ya. Padahal Ragnar ini menurut gue punya kemampuan yang sangat baik ya, terutama masalah visi bermain. Dia kan seorang attacking playmaker ya. Aduh, langkah sangat disayangkan kalau Ragnar harus mengalami penurunan yang tajam seperti ini, karena di depan kita tuh nyaris tidak punya pemain yang berkualitas. Kita cuma punya Ole Romani doang ya, salah satu pemainnya berkualitas. Mungkin ada Jens Reven, tapi Jens Reven pun belum kelihatan ya, belum terlalu terlihat. Kemudian harusnya itu ada Ragnar juga, tapi kalau Ragnar seperti ini gue ragu mungkin dia akan jadi pilihan utama terus di eranya John Herman ini gitu ya, karena kita tahu pemain-pemain muda juga udah mulai pada step up. Salah satunya adalah Justin Hubner ya, Justin Hubner sudah mulai step up. Ivar Jenner yang sedikit kurang ya, Ivar Jenner bahkan di Utrecht Junior pun ya, di divisi 2 pun dia udah jarang sekali bermain. Rumornya akan ke Persija, tapi sangat disayangkan kalau Jenner harus ke Persija. Lihat Rafael Strijk tuh, bahkan Rafael Strijk aja di level Liga Indonesia aja udah nggak jadi bintang, bisa dibilang ya udah nggak jadi bintang, B aja gitu di Liga Indonesia. Jadi ini kan penurunan karir yang begitu sangat tajam, bisa gue bilang dari. Nah, gue nggak mau Jenner pun mengalami hal yang sama ya, karena kita lihat Strike aja di Timnas Indonesia era ini terpakai, masa Jenner tidak terpakai lagi. Terus nanti generasinya HY Pelupes mau diganti sama siapa kalau Jennernya kayak begini gitu. Nah, itu yang menjadi concern gue. Jadi ini kayaknya naturalisasi harus kembali digencarkan ya, gue rasa ya, untuk jangka pendek, karena ternyata pemain-pemain
potensial, ada yang flop, ada yang step up. Nah, yang flop ini yang harus dicari penggantinya. Kalau Jenner sampai harus ke Liga Indonesia dan ternyata tidak perform di Liga Indonesia, ya I'm so sorry, Jenner tersingkir mungkin gue rasa dari timnas Indonesia. Ya, jadi sangat disayangkan gitu bagi Ivar Jenner, dia masih 21 tahun, kalau harus kebanting sana sini karirnya, ya gue juga nggak, mendingan dipinjam ke Oxford sih ya, sama kayak Romani gitu, diselamatkan ke Oxford daripada harus ke Liga Indonesia. Kalau udah masuk ke Liga Indonesia, gue rasa udah, ya kalau lihat aja Haye tuh ya, Tom Haye kelihatan memang secara level dia berbeda dengan pemain yang lain ya, memang secara level kelihatan berbeda. Tapi Haye akhir-akhir ini juga sudah mulai terbawa ritme pemain Indonesia, sudah mulai kelihatan tidak terlalu tenang mainnya. Kemudian umpan-umpan magic yang biasa dikirim oleh Tom Haye juga akhir-akhir ini sudah mulai nggak kelihatan. Itu kan ambience-nya akan terbawa dengan sendirinya. Nah, itu yang gue takutkan gitu. Makanya gue juga pengen Rizky Ridho, kalau bisa Rizky Ridho mending pindah ya ke liga yang lebih bagus. Ini Liga Korea atau Liga Jepang gitu, mudah-mudahan gitu ya. Karena kalau terusan seperti ini akan stuck, karena Liga Indonesia ini cenderung lambat ya perkembangannya, cenderung lambat. Karena itu kan berawal dari grassroots juga kan, perkembangan liga itu kan juga berasal dari grassrootsnya. Kalau grassrootsnya meningkat, pasti liganya juga akan meningkat. Oke, jadi kayak gitu guys, kurang lebih. Jadi gue harapkan untuk pemain-pemain muda terutama ya, kayak Nathan Joon udah kembali menemukan performanya di William 2. Kemudian pemain muda kita lagi itu siapa aja? Kemudian Marcelino Ferdinand ya, Marcelino di beberapa story-nya gue lihat dia udah kembali ke Oxford ya. Entah, kayaknya dia nih sedang mengalami cedera ya, makanya dia ke Oxford dulu untuk menangani cederanya. Mungkin dia akan kembali ke Trengen setelah dia sudah 100%. Tapi kita lihat ya, apakah Marcelino juga bisa step up, karena sebelumnya kan dia tidak terpakai di eranya, di ronde 4 dia tidak terpakai kan, karena cedera gitu. Jadi mudah-mudahan Marching juga bisa ya untuk step up lagi di timnas Indonesia, karena gue rasa pemain sekreatif Marching ini masih belum ada sampai sekarang ya di posisi depan gitu. Jadi Marching pasti akan sangat dibutuhkan gitu di lini depan. Dan belum ada nama baru lagi ya yang dirumorkan kencang. Ini sebatas baru rumor aja, katanya Pascal Struijk sudah melakukan pembicaraan. Tapi ya kita lihat ya akan sejauh apa, karena di belakang udah sangat ketat persaingannya gitu. Jadi we'll see. Kemudian Calvin Verdong juga di Lille udah jarang digunakan juga, dan akhir-akhir ini dia cedera juga. Jadi Dean James yang masih reguler itu mungkin Dean James ya. Dean James masih reguler di klubnya, Kevin Nix juga masih reguler di klubnya, Jay Izes masih reguler, Emil Audero masih reguler. Gitu ya. Kalau untuk mereka gue tidak ada masalah. Ya. Mungkin yang gue permasalahkan itu adalah pemain-pemain muda yang tidak step up di klubnya. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan momentum seperti Miliano Jonathan. Oke, semangat untuk pemain-pemain timnas Indonesia.